Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang adillatul ahkam yang kedua, yaitu as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah ialah ma sudira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi, sunnah itu ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ia berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir, ketetapan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya antara sunnah sebagai dasar hukum dengan sunnah sebagai dasar hukum taklifi. Kalau dia sunnah sebagai dasar hukum taklifi, yaitu sesuatu yang dikerjakan berpahala dan tidak dikerjakan tidak mengapa. Nah, di sini bukan. Sunnah di sini ialah sebagai dalil hukum. Nah, dari definisi tadi kita ketahui bahwasanya sunnah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah, dan yang kedua yaitu sunnah fiqliyah, dan yang ketiga yaitu sunnah takririyah. Kemudian apa itu sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah ialah sunnah yang berupa perkataan Nabi, sunnah yang berupa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana bentuk contohnya? Bentuk contohnya banyak sekali di dalam hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang sebagaimana artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan tiap-tiap orang itu berdasarkan apa yang diniatkannya. Atau dalam hadis lain, la wasiyatan liwaris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, inilah yang menjadi bentuk contoh dari hadis-hadis qauliyah yang berupa perkataan ataupun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu sunnah fiqliyah. Apa itu sunnah fiqliyah? Sunnah fiqliyah ialah sunnah yang berupa perbuatan Nabi atau sunnah yang berupa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana bentuk contohnya? Bentuk contohnya banyak sekali perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tata cara wuduknya Nabi, seperti tata cara salatnya Nabi, seperti tata cara menasihatinya Nabi, dan lain sebagainya yang berbentuk perbuatan-perbuatan Nabi. Nah, inilah yang dimaksud dengan sunnah fiqliyah. Kemudian yang ketiga yaitu sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Sunnah takririyah ini ialah sunnah yang berupa ketetapan Nabi, sunnah yang berupa ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan ataupun perkataan sahabat. Asal mulanya ini yaitu ialah dari sahabat, baik itu perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat, baik itu disaksikan oleh Nabi ataupun berita yang sampai kepada Nabi kemudian ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk diamnya Nabi sudah menjadi ketetapan bagi para sahabat. Bentuk contohnya ialah seperti riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika perang Ahzab, la yusallu ahdul asra illa fi bani Quraizah fadaraka ba'duhum al-asra fi at-tariq faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tihima wa qala ba'duhum bal nusalli lam yurid minna dhalik fazukira dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang melaksanakan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Sebagian pasukan melaksanakan salat asar di perjalanan.
Sebagian berkata, kami tidak akan sholat kecuali telah sampai di kampung itu. Dan sebagian berkata, justru kita harus sholat karena maksud beliau bukan seperti itu. Lalu kejadian ini diberitahukan kepada Nabi SAW dan beliau tidak menyalahkan satu pihak pun. Falam yu'annif wahidan minhum, dan beliau tidak menyalahkan satu pihak pun. Nah, bentuk diamnya Nabi sudah menjadi ketetapan bagi para sahabat. Kemudian kadang timbul pertanyaan, bisakah sunnah itu dijadikan sebagai hujjah? Atau bisakah sunnah itu dijadikan sebagai dalil hukum? Bisakah sunnah itu dijadikan sebagai dalil penetapan hukum dalam syariat Islam? Nah, kita lihat dalam dalil-dalil hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Nah, kita lihat dari kata wa'ati'ur rasul dan taatilah Rasul. Nah, kita diperintahkan mentaati Rasul. Bagaimana bentuk mentaati Rasulullah SAW? Tentu mengikuti sunnah beliau. Kemudian kita lihat dari sunnah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Wa qalu ya Rasulullah wa man yaqba? Qalu man atani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan memasukinya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mentaatiku, dia yang akan masuk surga. Dan siapa yang ingkar, dialah yang enggan memasukinya. Nah, di sini dikatakan mentaati Rasul. Bagaimana bentuk mentaati Rasulullah SAW? Tentu mengikuti sunnahnya. Kemudian kita lihat dari ijma, bahwasanya dari kalangan sahabat, tabi dan tabi'in, kemudian para imam-imam mahjab telah sepakat bahwasanya sunnah itu dapat dijadikan sebagai hujjah, dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum, dapat dijadikan sebagai dalil dalam syariat Islam. Kemudian apa kedudukan as-sunnah? Nah, kedudukan as-sunnah ini sudah jelas bahwasannya sunnah sebagai dasar hukum dalam agama Islam yang kedua. Yang pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua yaitu as-sunnah, dan yang ketiga yaitu ijma, dan yang keempat yaitu qiyas. Kemudian bagaimana kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran? Nah, kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu sebagai penguat. Al-Quran menjelaskan tentang sholat, Al-Quran menjelaskan tentang puasa, Al-Quran menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, begitu juga dengan as-sunnah, kemudian diperkuat oleh as-sunnah. As-sunnah juga membahas tentang sholat, as-sunnah juga menjelaskan tentang puasa, as-sunnah menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dalil-dalil Al-Quran kemudian diperkuat oleh dalil dari as-sunnah. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penjelas. Al-Quran menjelaskan tentang sholat, Al-Quran menjelaskan tentang zakat, Al-Quran menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian diperjelas oleh as-sunnah lebih rinci lagi. Bagaimana tata cara sholat, berapa banyak nisab dan haul zakat, dan bagaimana contoh berbakti kepada kedua orang tua. Inilah yang menjadikan as-sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai hukum tersendiri.
Nah, mengapa dikatakan sebagai hukum tersendiri? As-sunnah menjadi hukum tersendiri yang mana Al-Quran tidak berbicara tentang yang demikian di dalam as-sunnah. Seperti riwayat Ibnu Asy'ari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhillat dhahaba wal khariru li inasi ummati wa hurrima ala dzukuriha." Dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya. Nah, inilah yang menjadikan bahwasanya as-sunnah menjadi hukum tersendiri, yang mana Al-Quran tidak berbicara yang demikian. Nah, mungkin cukup di sini yang dapat saya presentasikan. Bila mana ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.